Shalom, salam sehat buat kita semua. Saat ini kita bertemu kembali dalam sermon KKR terkhusus untuk GBKP Klasis Kuala Langkat. Menjuah-juah buat semua guru KKR Ijapa PK Meringan. Guru, hari ini kita mau merenungkan tambahan sermon Minggu 11 April 2021 dengan tema bertemu Yesus. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa, minta pertolongan Roh Kudus supaya kita diberikan kekuatan untuk bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh dimampukan untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar kekuatan bagi kami, dan terkhusus buat guru-guru KKR dimanapun berada, Tuhan yang memberkati di setiap pelayanan kami. Dan sebentar lagi kami merenungkan firman Tuhan, berikan kami hikmat, kepintaran, dan penyertaan Roh Kudus supaya kami dimampukan untuk mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Guru, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan untuk mengajar anak-anak KKR kita dalam firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Dengan tema Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sampai demikian pemberitaan firman Tuhan. Guru, hari ini kita mau merenungkan tema untuk anak-anak KKR kita, baik di kelas balita dan kecil, dengan tema Maria bertemu Yesus. Kemudian untuk kelas tanggung dan remaja dengan tema Yesus menampakkan diri. Dari kedua tema ini, temanya hanya kalimat yang berbeda tapi tujuannya sama, yaitu di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Di sana menceritakan bagaimana Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus.
Tentunya kita sudah tahu bahwa Maria Magdalena adalah seorang wanita yang pernah dilepaskan 7 setan di dalam dirinya. Dan Maria Magdalena jugalah yang mengusap wajah Yesus ketika Yesus jatuh saat membawa kayu salib. Dalam 2 kejadian ini berarti menunjukkan bahwa sebenarnya Maria dan Yesus sudah bertemu. Tetapi dalam konteks renungan dalam Yohanes 20 ini, kita melihat bahwa walaupun Maria sudah berjumpa dengan Yesus, tetapi pada saat terjadi peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada Maria, di sana terlihat bahwa ternyata perjumpaan Yesus dan Maria tidak membuat Maria percaya bahwa Yesus telah bangkit. Tentunya guru kita juga harus percaya, kita harus belajar untuk percaya bahwa memang ketika kita percaya kepada seseorang, kita memerlukan proses. Dan proses itulah seringkali kita menjadi ragu dalam proses mempercayai itu. Beriman kepada Tuhan juga berada dalam proses yang panjang. Tapi dalam proses ini akan terlihat apakah kita bertumbuh atau tidak. Mempercayai. Ketika kamu mempercayai aku, berarti memang ada bukti bahwa aku memang menjadi orang yang bisa dipercaya. Tapi sebaliknya, ketika saya tidak mampu menjadi orang yang bisa dipercayain, kemungkinan besar guru juga tidak akan percaya kepada saya. Dan ternyata kedekatan kita kepada seseorang, atau mungkin orang tua kita, teman terdekat kita, sahabat kita, mungkin kita juga tidak percaya kepada mereka, walaupun kita sering bersama-sama dengan mereka. Dan inilah yang terjadi dalam diri Maria Magdalena. Walaupun dia sudah bertemu dengan Yesus, walaupun dia sudah mengalami mujizat di mana dia sudah dikeluarkan 7 setan di dalam rohnya, di dalam dirinya, tidak menjadi kemungkinan bahwa Maria percaya kepada Yesus. Dan dalam konteks Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 ini, kita belajar bahwa kenapa Maria tidak percaya bahwa Yesus yang menampakkan diri kepadanya. Karena pada peristiwa di mana Maria menjumpai kubur Yesus, ternyata dia kecewa, dia sedih, dia sakit hati bahwa mayat Yesus itu tidak ada. Bahwa hanya ada kain kafan di dalam kubur Yesus. Dia menganggap bahwa Yesus sudah dicuri, bahwa mayat Yesus sudah ada yang mengambil. Dalam peristiwa ini ketika Maria kecewa, dia tidak dapat melihat Yesus yang sudah berada dekat dengan dirinya. Dan ini juga terjadi dalam kehidupan kita, guru. Bahwa ketika kita kecewa, kadang kita tidak melihat bahwa ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam Yohanes 20 yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini, kita juga belajar tentang pengalaman iman. Dalam ketidakpercayaan Maria akan kebangkitan Kristus, ini menjadi dasar bahwa Maria tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Maria melihat melalui mata jasmaninya, bukan mata rohaninya. Ketika dia melihat melalui mata rohaninya, tentu harusnya dia percaya bahwa Yesus punya kuasa, bahwa Yesus sudah mengalahkan kematian, bahwa Yesus sudah hidup kekal untuk selama-lamanya. Tentunya pengalaman iman inilah yang akhirnya di ayat berikutnya dikatakan Tuhan Yesus kepada Maria, "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku." Dalam pengalaman iman perjumpaan Yesus dan Maria, ternyata Maria justru diberikan tugas oleh Yesus untuk memberitakan firman, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus memang sudah bangkit.
Ternyata dalam proses yang tidak enak pun, dalam proses yang begitu sulit, dalam hal yang tidak bisa kita percayai, ternyata Tuhan juga memakai kita untuk bisa menjadi pemberita firman Tuhan. Dan inilah yang terjadi dalam proses kehidupan Maria Magdalena. Yang awalnya dia kecewa karena Yesus tidak ada. Kemudian dia melihat benar-benar bahwa Yesus sudah bangkit, dan yang terakhir dia menjadi pemberita bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dalam konteks ini kita melihat bahwa ternyata Tuhan bisa memakai kita dimanapun kita berada. Tuhan bisa memanggil kita untuk menjadi pelayan Tuhan di masa-masa sulit, di masa-masa penderitaan kita, atau bahkan di masa-masa kesusahan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkhusus buat guru-guru KKR, Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Kubur telah kosong, batu penghalang telah digeser. Ini membuktikan bahwa melalui Paskah, Yesus sudah mengalahkan kematian. Melalui Paskah, Yesus sudah mengalahkan penderitaannya. Dan hari ini, dalam cerita perjumpaan Maria Magdalena dan Yesus, kita belajar bahwa seharusnya kita juga menjadi percaya. Di dalam Alkitab juga dikatakan berbahagialah mereka yang percaya walaupun mereka tidak melihat. Dan inilah yang menjadi penekanan baru bagi kita guru-guru KKR dalam mengajar anak-anak kita KKR mulai dari balita sampai kelas remaja, di mana mereka masih anak-anak. Mungkin mereka belum mengerti apa itu iman. Mungkin mereka belum tahu bagaimana wajah Yesus. Mungkin mereka belum pernah berjumpa Yesus secara nyata seperti Maria Magdalena. Tapi kita boleh mengajarkan kepada anak-anak kita, anak KKR, bahwa hari ini kita belajar bahwa kita harus percaya kepada Yesus walaupun kita tidak pernah berjumpa langsung dengan Yesus. Tapi kita melihat, kita menyaksikan di dalam Alkitab sejarah bagaimana Yesus lahir, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan kita manusia. Yesus bangkit untuk menyelamatkan kita dari penderitaan kita. Yesus bangkit untuk memanggil kita menjadi pemberita firman Tuhan. Tentunya di dalam tema minggu ini kita mengajari anak-anak kita bagaimana Maria yang sedih, yang kecewa, tetapi di dalam kekecewaannya ternyata mereka bisa berjumpa dengan Yesus. Tentunya kita juga sudah mengalami berbagai macam gejolak di dalam kehidupan kita. Mungkin anak-anak KKR kita juga gitu. Pernah menangis, pernah kecewa, pernah terluka. Tapi ternyata di dalam kekecewaan yang pernah kita alami, Tuhan bisa memakai kita untuk bisa menjadi berkat. Dan juga buat semua guru-guru KKR dimanapun berada, dalam firman Tuhan Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18 mengajari kita juga bagaimana sejarah mencatat bahwa kita harus bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita supaya mereka terus percaya, mereka terus mengimani kehidupan mereka, sehingga pada akhirnya iman mereka lah yang bisa menyelamatkan kehidupan mereka. Jadi buat seluruh guru KKR dimanapun berada, dalam firman Tuhan hari ini yang menjadi penekanan baru bagi kita dalam mengajari anak-anak kita adalah mengenai pertama, mempercayai Kristus. Yang kedua, pengalaman iman kita ternyata menjadi proses kita untuk lebih mengenal Tuhan. Artinya adalah melalui pengalaman kita dengan Tuhan, melalui proses kehidupan kita berjumpa dengan Tuhan dalam setiap mujizat-mujizat Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, ini menjadi dasar bahwa tentunya kita harus hidup di dalam Tuhan dan iman kita juga harus teguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita boleh sedih, kita boleh berduka, kita boleh kecewa, tapi kita tidak boleh lupa tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh lupa bahwa Yesus yang mati dan bangkit, dia sudah mengalahkan maut. Tentunya dia juga akan mampu mengalahkan setiap pergumulan kehidupan kita. Yang terakhir,
bahwa kubur kosong membuktikan bahwa Yesus telah hidup. Yesus hidup tidak hanya di masa lalu, tapi sampai hari ini Dia hidup di dalam kehidupan kita. Dia hidup di dalam keluarga kita. Dia hidup dimanapun kita berada. Artinya di dalam kehidupan kita, mari kita terus mempercayai firman Tuhan, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan sampai pada akhirnya kita benar-benar dimenangkan oleh iman kita kepada Tuhan. Jadi selamat berproses, selamat mempercayai Tuhan, selamat kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan sampai pada akhirnya nanti ketika Tuhan menjemput kita, kita benar-benar layak di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita tutup renungan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kesempatan kami merenungkan firman-Mu dalam ibadah minggu KKR. Tuhan berkati kami setiap guru-guru KKR, supaya kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu, dan inilah menjadi kekuatan bagi kami untuk bisa membagikan firman-Mu kepada anak-anak KKR dimanapun mereka berada. Berkati kami semua Tuhan, baik guru, baik anak-anak KKR, supaya kami bisa mempercayai Tuhan sebagai juru selamat kami, supaya kami bisa mempercayai Tuhan sebagai penolong kami dalam masa-masa sukar kami. Pimpin kami, tuntunlah hidup kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berharga di hadapan-Mu. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.